10 tahun lagi, wahana di Dufan sepertinya sudah tidak dapat beroperasi. 35 tahun lagi, jalanan besar Jakarta sudah tidak dapat digunakan lagi. 100 tahun lagi, 1/5 monumen nasional akan terendam air. Dan 500 tahun lagi, yang kelihatan dari Monas hanya tinggal apinya saja. Dulu, bumi merupakan samudra yang luas. Hingga satu ketika, pergerakan tektonik membuat dataran Indonesia muncul dari bawah laut, diikuti dengan paparan Sunda dan paparan Sahul. Kemudian pergerakan tektonik terjadi lagi, ditambah dengan naiknya permukaan laut, yang membuat pulau-pulau terpecah, serta dataran rendah menjadi laut dangkal. Inilah yang menjadi cikal bakal daratan Indonesia terbentuk. Hal ini menjadi bukti bahwa sejak dulu Indonesia sudah berurusan dengan naiknya permukaan laut. Apalagi dataran Indonesia yang pada dasarnya sudah rendah. Jadi tak heran jika ada isu bahwa beberapa kota di Indonesia akan tenggelam, terutama Jakarta. Diketahui Jakarta memang mengalami penurunan rata-rata 10 cm per tahunnya, sehingga dalam 10 tahun terakhir, daratan Jakarta sudah menurun hingga 2,5 meter, dan setengah wilayah Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut. Celakanya, hal ini membuat 95% wilayah Jakarta Utara tenggelam pada 2050. Bahkan, Jakarta diprediksi menjadi kota besar yang paling cepat menghilang dari muka bumi. Hanya saja, kalau alasannya karena pemanasan global, kenapa hanya Jakarta yang bakal tenggelam? Jakarta pun tidak dekat dengan Arktik ataupun Antartika. Lalu, kenapa? Penyebabnya adalah turunnya permukaan tanah akibat masyarakat ataupun industri yang mengambil cadangan air dari bawah tanah. Jadi, air yang seharusnya menjadi penopang tanah sudah tidak ada. Padahal, cadangan air inilah yang menahan agar tanah tidak turun. Datangnya hujan juga tidak terlalu berpengaruh, karena 97% daerah Jakarta telah ditutup beton dan aspal. Pesisir bakau yang fungsinya meringankan sungai dan kanal yang meluap juga telah diambil alih dengan pemukiman kumuh dan apartemen. Hal ini semakin diperparah dengan kelakuan pengembang yang secara ilegal menggali sumur untuk kepentingan pribadi. Tentunya, Jakarta bukanlah satu-satunya yang menghadapi isu ini. Sejumlah kota besar dunia seperti Bangkok dan Venesia juga sedang berjuang mengatasi masalah ini. Di Bangkok, terjadi penurunan sebesar 1 cm per tahun dan diprediksi akan berada di bawah permukaan laut pada 2030. Bangkok pun sudah membangun infrastruktur. Chulalongkorn University Centenary Park, sebuah taman dengan luas 11 hektar yang dapat menampung hingga 1 juta galon air hujan. Sementara Venesia, yang dijuluki kota 1000 kanal ini, juga mengalami penurunan hingga 2 cm setiap tahunnya. Maka dari itu, Venesia sudah membangun sebuah penahan banjir dengan adanya 78 gerbang di 3 saluran masuknya air. Kembali ke Jakarta. Sebenarnya, Pemprov DKI Jakarta sudah pernah mewacanakan pembuatan tembok pantai di Teluk Jakarta untuk menghalangi naiknya air laut dan mengimbangi penurunan tanah. Sayangnya, tanggul Jakarta ini diprediksi tenggelam pada 2030. Lantas, apa yang dapat dilakukan? Ibu kota Jepang, Tokyo, juga pernah mengalami hal serupa pada akhir Perang Dunia II. Saat itu, Tokyo tenggelam sekitar 2 meter karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Namun, 1-2 dekade setelahnya, Tokyo berhasil menjadi model inovasi perkotaan global yang mampu mengatasi dampak perubahan iklim. Memang apa saja yang dilakukan? Tokyo membatasi penggalian sumur, yang membuat penurunan tanahnya menjadi tidak sedrastis sebelumnya. Namun, lagi-lagi tidak semua masalah mengenai penurunan ini dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. Khususnya Jakarta, dengan dihentikannya pembatasan penggalian, Jakarta juga harus menyediakan air pipa yang bersih untuk menggantikan air tanah. Lalu, Jakarta juga harus membersihkan saluran air agar air hujan bisa mengalir ke kali, bukan langsung ke laut. Namun seperti yang kita tahu, pembersihan kanal dan sungai ini memiliki sejumlah efek domino yang tidak dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Mulai dari politisasi anggaran, penggusuran tempat tinggal yang kumuh, hingga regulasi untuk memastikan rumah tangga dan industri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi lagi-lagi, seberat apapun efek domino yang dihadapi, cara ini harus tetap dilakukan demi menjaga keberlangsungan ibu kota tercinta ini.